Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 PKM. Nah, untuk materi selanjutnya setelah akuntansi tabungan yaitu akuntansi giro. Nah, sebelum kita lanjut lebih detail, saya perlu garis bawahi pada dasarnya pencatatan akuntansi giro dengan tabungan itu sama. Hanya nanti ada perbedaan sedikit. Kenapa? Karena yang namanya giro itu melalui proses clearing. Jadi nanti ada rekening sementara yang khusus untuk clearing sebelum clearing itu dinyatakan berhasil. Nah, agar lebih jelas kita langsung saja. Nah, di sini pencatatan transaksi giro ada 6. Penerbitan, penyetoran, penarikan tunai atau clearing, pemindah bukuan clearing atau transfer, jasa giro atau bunga. Nah, jadi di sini bunga giro itu biasanya penyebutannya adalah jasa giro. Kalau tabungan kan kemarin bunga tabungan. Nah, yang terakhir ada pembebanan karena biaya administrasi. Langsung saja ke contoh yang pertama, transaksi pembukaan giro. Contoh soalnya, tanggal 10 April, Bank Satria menerima setoran tunai dari Lia 25 juta sebagai setoran pertama untuk rekening giro. Selanjutnya, ada biaya penerbitan buku cek dan lain-lain sebesar 50.000 dibayar tunai. Nah, ini salah satu perbedaannya dengan simpanan tabungan. Kalau kalian punya simpanan giro, biasanya kalian nanti akan dapat yang namanya buku cek dan buku biliet giro. Bentuknya itu seperti kwitansi. Satu bendel isinya beragam ya, ada yang 25 lembar atau ada yang 50 lembar. Nah, biaya penerbitan buku cek atau biaya penggantian buku cek itu biasanya dibebankan oleh bank langsung ke rekening gironya atau kalau mau dibayar tunai ya nggak masalah. Nah, kebetulan di soal ini biaya penerbitan buku cek dan lain-lain sebesar 50.000 itu dibayar tunai. Sehingga pencatatan di Bank Satria bisa dilihat kasnya bertambah 25.050.000 ya karena dibayar tunai. Selanjutnya giro lianya bertambah 25 juta. Dan di sini ada akun baru yang namanya barang cetakan. Nah, barang cetakan ini untuk akun penerbitan buku cek. Nah, kenapa namanya barang cetakan? Dari sananya seperti itu. Ya, ada yang menyebutnya barang cetakan strip buku cek. Nah, kalau saya barang cetakan saja karena biar tidak terlalu panjang. Barang cetakan di sini sebesar 50.000. Nanti kalau misalkan biaya penerbitannya dibebankan ke rekening Girolia, ya langsung dipotong. Nah, kebetulan ini kan baru pertama ya, setoran pertama. Jadi kalau langsung dibebankan ke Girolianya nggak mungkin, karena kan dia belum punya saldo di awal nih. Lanjut ya. Yang kedua, ada transaksi penyetoran giro. Tanggal 18 April, Lia menyetorkan cek Bank Pelita sebesar 5 juta untuk keuntungan rekening giro. Nah, ini juga salah satu bedanya lagi dengan simpanan tabungan. Kalau di tabungan kan langsung giro BI pada tabungan Lia. Nah, kalau untuk rekening giro sendiri, simpanan giro, itu tidak bisa karena akan melalui proses yang namanya clearing antara Bank Satria dengan Bank Pelita. Nah, Lia ini kan nggak tahu dia dapat cek bener nggak di dalamnya ada uang 5 juta. Misalnya dia dapat dari si A. Nah, kan Lia nggak ngerti nih. Nah, otomatis pada saat Lia menyetorkan cek ke bank, di Bank Satria itu tidak langsung dikredit di rekening gironya, tapi dicatat di rekening sementara dulu. Ya, tanggal 18 April bisa dilihat. Nah, di situ ada giro Bank Indonesia pada Warkat Clearing. Nah, Warkat Clearing ini adalah rekening sementara sampai bank menyatakan, oh ternyata benar ceknya ada dana sebesar 5 juta. Kalau tidak ada, misalnya ternyata cek kosong. Nah, pengertian cek kosong kan cek yang tidak ada dananya atau dananya tidak cukup. Nah, rekening ini akan terus seperti ini sampai cek itu nanti ada dananya. Nah, ternyata setelah dicek tanggal 19, cek yang disetorkan Lia itu dananya ada atau dananya mencukupi. Nah, sehingga jurnal yang dibuat tanggal 19 April tinggal dibalik. Warkat Clearing
pada giro Lia sebesar 5 juta. Kalau kalian lihat, warkat clearing itu kan ketika sudah berhasil akan hilang. Kenapa? Karena 0 sudah nihil. Warkat clearing yang tanggal 18 kredit, yang tanggal 19 debit kan habis. Nah, kalau disatukan ya sama saja nanti kayak simpanan tabungan. Giro Bank Indonesia pada giro Lia. Paham ya? Masih ada yang bingung kenapa giro BI? Nah, kenapa giro BI? Karena dia dapat ceknya dari bank pelita atau bank yang berbeda. Paham ya? Lanjut. Nah, selanjutnya ada transaksi penarikan giro. Yang pertama penarikan tunai. Nah, tanggal 20 April, Lia pemegang rekening giro Bank Satria Cabang Bandung menarik cek sebesar 3 juta untuk dibayarkan oleh bank secara tunai. Nah, berarti di sini Lia ngambilnya tunai. Sehingga kalau pengambilan tunai ya tinggal giro Lia, maaf di sini bukan giro Kania ya. Giro Lia pada kas. Nah, saya benerin dulu deh. Giro Lia. Nah, di sini giro Lia pada kas karena kan nariknya secara tunai. Selanjutnya ada penarikan melalui clearing. Ya, lanjut ya. Nah, tadi kan sudah penarikan tunai ya. Lanjut penarikan clearing. Nah, penarikan clearing di sini bedanya apa sih, Bu? Adanya penarikan tunai dengan penarikan clearing. Kalau penarikan tunai itu terjadi jika nasabah giro menarik cek ya, kemudian diserahkan pada bank untuk dibayarkan secara tunai. Seperti kasus yang di atas ya, Lia kan menarik cek untuk dibayarkan oleh bank secara tunai. Kalau penarikan melalui clearing itu terjadi jika nasabah mengeluarkan cek, jadi Lia mengeluarkan cek dan diserahkan ke nasabah bank lain. Itu perbedaannya antara penarikan tunai dengan penarikan clearing. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Tanggal 22 April Lia mengeluarkan cek 2.500.000 untuk membayar utangnya kepada Sony, nasabah Bank Pelita. Pada hari itu juga Sony menyetorkan cek tersebut pada Bank Pelita. Berarti kalau ada soal atau kasus seperti ini namanya penarikan clearing ya, karena Sony dia menarik ceknya Bank Satria di Bank Pelita. Transaksinya ya berarti giro Lianya berkurang dan giro BI karena beda bank. Itu pencatatan pada Bank Satria. Nah, Bu, gimana kalau pencatatan di banknya Sony atau tadi Bank Pelita? Ya tinggal dibalik. Giro BI pada giro Sony karena itu pencatatan dilihat dari Bank Pelita. Karena kita di sini fokusnya adalah Bank Satria atau banknya Lia. Paham ya? Nggak beda jauh kan dengan pencatatan transaksi tabungan. Nah, selanjutnya pemindah bukuan giro. Nah, di simpanan giro juga ada yang namanya laporan mutasi. Tapi kalau di rekening giro itu namanya adalah rekening koran. Nah, di sini bisa dilihat tadi ada beberapa transaksi dari rekening gironya Lia ya. Tanggal 10 tadi setoran pertama tunai kredit, terus yang kedua dia store clearing 5 juta. Tadi ada tarik tunai 3 juta dan tarik clearing 2.500.000 sehingga didapat saldo Lia per April atau per tanggal 22 April itu sebesar Rp24.500.000. Nah, selanjutnya ada perhitungan jasa giro. Nah, di sini jasa giro juga ada beberapa metode perhitungan bunganya. Ya, ingat ya, kalau di giro penyebutannya adalah jasa giro. Nah, jasa giro yang pertama itu dihitung berdasarkan saldo terendah. Nah, tadi kita lihat ya, kita back. Nah, di sini lihat saldo terendah itu 24.500.000. Nah,
Bank Satria itu menetapkan suku bunga giro 12% per tahun. Ya sudah, tinggal dikalikan. 24.500.000 dikali 12% dibagi 12. Ketemunya 245.000. Jangan lupa dipotong pajak sebesar 15%. 36.750 itu pajak atas jasa giro. Nah, sehingga jurnal yang dibuat Bank Satria sama ya. Beban bunga giro bukan beban bunga tabungan lagi, tapi beban bunga giro 245.000, giro lianya 208 itu yang sudah dipotong pajak, dan utang PPh 36.750. Nah, sebelum saya lupa, kemarin di latihan soal yang terakhir masih ada beberapa anak yang hanya menyebutkan di jurnalnya tabungan. Ingat, tabungan itu mengikuti nama nasabahnya. Kalau tabungan Lia ya tabungan Lia, tabungan Adi tabungan Adi. Jangan ditulis misalnya tabungan saja tanpa ada embel-embel atau mengikuti nama nasabah. Lanjut. Nah, yang kedua, jasa giro dihitung berdasarkan lamanya saldo mengendap. Nah, perhitungannya juga sama dengan yang sudah saya ajarkan di bunga tabungan. Nah, cuman di sini lamanya saldo mengendap berat dan bukan floating ya. Jadi nggak ada ketentuannya. Jadi kamu hanya menghitung berapa sih tiap saldo lamanya mengendap dibagi 360 dikali suku bunga yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada 4 saldo ya. Ada 25 juta, 30 juta, 27 juta, dan 24.500. 25 juta mengendap berapa hari? 9 hari. Ya, berarti ya 9 per 360 kali 12% dan seterusnya sampai saldo yang terakhir 24.500. Sehingga akan didapat total bunga atau total jasa giro yang didapat Lia ketika menggunakan lamanya saldo mengendap sebesar 168.300. Ingat, dipotong PPh 15% sehingga jasa giro Lia yang diterima bersih sebesar 143.055 rupiah. Untuk jurnalnya juga sama, beban bunga giro 168.300, pada giro Lia 143.055 rupiah, dan utang PPh 25.245. Nah, kemarin kalau di tabungan kan kita menghitung mau tidak mau karena ada ketentuan bunganya tiap tanggal berubah, ya mau tidak mau kita menghitungnya agak rumit. Nah, kalau di giro enggak. Biasanya suku bunganya sudah ditetapkan. Nah, kebetulan di sini 12%. Kalian hanya tinggal menghitung berapa setiap saldonya itu mengendap. Paham ya? Nah, jasa giro yang ketiga adalah jasa giro dihitung berdasarkan saldo rata-rata setiap bulan. Dari namanya sudah jelas, berarti kalian jumlah semua saldo tiap tanggalnya ya, berarti ada 4 ya. Jumlahnya akan ketemu 106.500 dibagi 4. 4 itu dari berapa kali dia transaksi. Nah, kebetulan di situ ada 4 kali, berarti tinggal dibagi 4. Berarti rata-rata jasa gironya Lia atau rata-rata saldonya 26.625. Tinggal dikali 12% dibagi 12. Akan ketemu 266.250. Nah, jurnalnya ya sama. Beban bunga giro pada giro Lia dan utang PPh. Ingat di sini setiap akhir bulan jasa giro ya, berarti tanggal 30 April. Kalau kita bandingkan antara 3 perhitungan tadi, yang paling menguntungkan bagi Lia adalah jasa giro yang terakhir. Kenapa? Karena dia dapat lebih banyak, 200 lebih. Nah, kalau untuk jasa giro yang pertama dengan yang kedua itu kan hanya di atas 100.000 lebih ya. Nah, kalau bagi Lia, yang menguntungkan adalah yang paling banyak, yaitu yang ketiga. Kalau bagi bank ya tentunya yang paling sedikit dia memberikan bunga. Jadi perbedaan sudut pandang itu juga bisa berbeda perlakuan. Nah,
Selain itu, di giro ada yang namanya pencatatan biaya administrasi. Pencatatannya, sebagai contoh, Bank Satria membebani rekening Girolia 50.000 untuk biaya administrasi bulan April. Nah, pencatatannya ya, tanggal 30 April Girolia akan berkurang karena biasanya langsung dipotong dari simpanan giro. Dan bagi bank, biaya administrasi itu adalah masuk ke pendapatan operasional lainnya sebesar Rp50.000. Jadi, ada biaya administrasi yang ditarik bank setiap bulannya. Nah, mungkin untuk hari ini materinya sampai di sini dulu, sampai pencatatan biaya administrasi giro. Nah, silahkan kalian catat yang perlu kalian catat ya. Minggu depan atau untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lanjut ke materi selanjutnya masih mengenai akuntansi giro. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.